berjumpa dengan Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Ada ungkapan tak kenal maka ta'aruf, dan arti dari ta'aruf ialah perkenalan. Jadi, perkenalkan, nama Ibu Anissa Safani Fauzia, boleh dipanggil dengan Bu Nisa. Kegiatan kita pada hari ini ialah Ibu akan memberikan Ananda layanan informasi yang bertujuan agar Ananda dapat memahami dari informasi yang akan Ibu berikan. Lalu, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa itu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang membantu siswa untuk memahami informasi tentang diri, sosial, belajar, karir, dan pendidikan lanjutan. Topik yang akan kita bahas dalam layanan informasi nanti ialah pentingnya tolong-menolong antar sesama. Sering terdengar pertanyaan seperti, Bu, memangnya wajib ya kita tolong-menolong antar sesama? Dan bagaimana sih praktiknya dalam kehidupan sehari-hari? Agar lebih mudah dipahami, Ibu memberikan sebuah ilustrasi yang berisi tentang percakapan antara ibu dan anak saat melihat kejadian kecelakaan di tengah jalan yang sedang mereka lewati. Saat itu terdengar suara tabrakan yang sangat keras. Lalu sang anak berbicara kepada ibunya, Bu, suara apakah itu? Sang ibu menjawab, sebentar nak, coba ibu lihat terlebih dahulu. Nah, setelah beberapa saat, sang ibu balik lagi ke dalam mobil, lalu berbicara kepada anaknya bahwa ia melihat suatu kecelakaan tabrak lari. Setelah itu, sang ibu bilang kepada anaknya, Nak, kamu tunggu di sini dulu ya, ibu mencoba menolong korban tabrak lari dulu. Nah, setelah itu sang anak menjawab, iya Bu, tapi perkataan sang anak terpotong sebab sang ibu sudah bergegas untuk ke tempat korban. Setelah beberapa saat, sang ibu datang lagi ke mobil dengan membawa korban dan beberapa orang yang menolong korban. Nah, setelah itu, sang ibu membawa korban ke rumah sakit terdekat. Setelah sampai di rumah sakit dan korban sedang dalam penanganan, sang anak bertanya, Ibu, kenapa sih ibu mau menolong korban tabrak lari itu? Padahal kan kita tidak kenal. Sang ibu menjawab, begini nak, tolong menolong antar sesama itu wajib. Mau bagaimanapun ketika kita melihat seseorang sedang membutuhkan bantuan, walaupun ia tidak meminta, maka kita wajib menolongnya. Apalagi tadi kondisi mobil kita yang paling dekat dengan korban, maka tidak ada salahnya kan jika kita menolongnya. Lalu sang anak menjawab, iya sih Bu, tapi kan tadi tempat kejadian banyak orang, dan kenapa mereka hanya diam saja tidak menolong atau tidak menelpon ambulans? Sang ibu menjawab, nah itulah, di sini juga perlu yang namanya kesadaran tolong menolong antar sesama. Jadi bukan hanya sekedar kita menolong dan menonton, tetapi kesadaran itu perlu, karena tolong menolong itu biasanya refleks dari dalam diri. Jadi tidak perlu banyak berpikir. Yang tadi Ibu lihat, kebanyakan orang di sana itu bimbang ingin menolong atau tidak gitu. Lagi pula jika mereka menunggu ambulans pun pasti akan lama, dan yang Ibu takutkan nyawa korban tidak akan terselamatkan. Jadi pesan Ibu, dimanapun kamu berada, jika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan ataupun meminta tolong, tolonglah ia. Jangan banyak berpikir ataupun jangan mandang korban dari segi manapun. Jadi tolonglah ia tanpa berpikir panjang. Sampai sini paham? Baik Bu, saya paham. Nah, selesai sudah ilustrasinya. Setelah Ibu memberikan ilustrasi tersebut, apakah Ananda sekalian memiliki gambaran tentang pentingnya tolong-menolong antar sesama? Baik, jika sudah, Ibu akan menjelaskan manfaat dari pentingnya tolong-menolong. Jadi begini, kita sebagai manusia harus memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesama. Sebab kita diciptakan memang harus saling tolong-menolong, agar ketika kita mengalami kesulitan, ada seseorang yang akan menolong kita. Sebab sudah terjalinnya tali persaudaraan antara kita dengan orang lain. Kurang lebih seperti itulah manfaatnya. Ibu berharap selama proses layanan informasi berlangsung, Ananda saling terbuka satu sama lain. Nanti ketika Ibu buka sesi tanya jawab,
kalian aktif diskusi dan tetap menjaga kondisi kelas agar tetap aman, nyaman, kondusif, dan tenang. Dan ibu juga berharap kalian tetap mematuhi tata tertib yang ada di kelas selama layanan berlangsung, seperti menjaga sikap, menjaga posisi duduk, tidak mengobrol, dan konsentrasi. Baik, untuk menghemat waktu, sebelum layanan informasi dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar ketika layanan berlangsung dan apa yang ibu sampaikan semua berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sekarang kita ada di tahap inti. Tahap inti ini ialah ibu akan menjelaskan tentang topik pentingnya tolong-menolong antar sesama. Menurut Dovidio dan Penner, tolong-menolong adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada pihak lain. Maksudnya ialah pihak penolong memberikan keuntungan kepada pihak yang ditolong. Jadi pihak penolong pun tidak mendapatkan apa-apa dari pihak yang ia tolong. Sebab tolong-menolong itu harus didasari oleh keikhlasan. Nah, justru orang yang menolong sering mendapatkan resiko akibat dia menolong orang lain. Karena ketika kita menolong orang lain dengan tulus, kita tidak akan berpikir panjang apa resiko ke depannya dan lain-lain. Tapi justru disitulah letak tolong-menolong sesungguhnya. Materi selanjutnya ialah tentang etika menolong. Etika menolong itu ada 5. Yang pertama adalah menolong dengan keikhlasan. Maksudnya seperti yang tadi, kita menolong seseorang harus didasari rasa ikhlas. Rasa ikhlas itu ialah tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan kita akan ditolong orang-orang itu lagi, atau tidak mengharapkan apapun dari orang yang sudah kita tolong, seperti itu. Jadi kalau setelah menolong orang lain kita masih berpikir, kok saya tidak dapat apa-apa ya, kok dia hanya bilang terima kasih dan sebagainya, itu tandanya kita tidak ikhlas menolong orang itu. 2, yaitu menolong dengan sesuatu yang baik. Agar mudah dipahami, ibu akan memberikan contohnya. Contohnya seperti ini, ketika ada korban bencana alam dan mereka membutuhkan donasi pakaian bekas. Maksud dari pakaian bekas ini itu bukan berarti pakaian yang sudah bolong-bolong, compang-camping, atau yang benar-benar sudah tak layak pakai. Tetapi maksud pakaian bekas di sini ialah pakaian yang sudah pernah kita pakai, tetapi masih layak dipakai oleh orang lain. Nah, justru dengan pakaian seperti itu, ia akan merasa terbantu, dihargai, dan lain-lain. Nah, itu baru yang namanya menolong dengan sesuatu yang baik. Bukan berarti benar-benar kita memberikan baju bekas, seperti itu. Yang ketiga ialah menolong dengan cara dan sikap yang baik. Ini juga penting sebab ketika kita menolong seseorang, pasti orang yang kita tolong pun akan berpikir dan melihat raut muka kita, cara bicara kita, apakah kita terpaksa menolong ia atau benar-benar ikhlas, seperti itu. Karena ketika kita bilang iya ada yang bisa saya bantu, tetapi raut wajah kita atau cara bicara kita seperti orang yang merendahkan atau seperti orang yang menghina atau seperti tidak ikhlas, nah itu orang yang ditolong pun rasanya tidak enak dan akan berpikir, wah sepertinya orang ini tidak ikhlas menolong saya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita ketika menolong seseorang tidak menjaga sikap dan tidak memperhatikan caranya. Karena yang penting ialah dengan menolong dengan cara yang baik, tentu menjaga sikapnya agar tetap baik. Lalu yang keempat ialah menolong tanpa membeda-bedakan. Maksudnya yaitu kita menolong seseorang tanpa harus melihat latar belakangnya, rasnya, agama, dan lain-lain. Sebab orang yang meminta tolong itu kan benar-benar membutuhkan bantuan. Tidak mungkin dong kita harus mencari tahu dia seagama tidak, seras tidak, dan lain-lain. Tidak mungkin kan? Karena jika kita ikhlas menolong seseorang, siapapun ia, mau bagaimanapun ia, pasti akan kita tolong, seperti itu. Dan yang terakhir ialah tidak mensebut-sebut apa yang sudah kita tolong gitu. Maksudnya
ketika kita sudah menolong seseorang dan setelah sekian lama kita ada masalah dengan orang yang kita tolong, biasanya tanpa sadar kita itu mensebut-sebut apa yang sudah kita tolong dari orang itu, seperti itu. Itu jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena orang yang kita tolong itu pasti berpikir, wah ternyata waktu itu dia menolong saya tidak ikhlas, buktinya sekarang dia masih mungkit-mungkit, seperti itu. Jadi pasti akan ada citra buruk dari diri kita yang dipandang oleh orang yang pernah kita tolong gitu. Karena ketika kita menolong dan kita memiliki masalah dengan orang lain itu dua konteks yang berbeda. Kita harus bisa membedakan dan menempatkan yang mana kita harus ikhlaskan dan yang mana kita harus selesaikan masalahnya, seperti itu. Baik, materi selanjutnya ialah etika meminta tolong. Etika meminta tolong ini pun ada 5. Yang pertama ialah meminta tolong hanya untuk hal darurat. Contohnya itu seperti kita sangat membutuhkan uang untuk membayar sekolah atau membayar kontrakan. Sedangkan saat itu kita benar-benar tidak ada uang. Nah, baru kita boleh meminta tolong terhadap orang lain, sebab itu benar-benar terdesak. Lain hal jika kita meminta tolong yaitu dengan meminjam uang hanya untuk foya-foya, seperti membeli handphone baru karena sudah bosan dengan yang lama, atau membeli baju baru karena yang lamanya juga sudah bosan. Pasti orang yang menolong kita pun akan berpikir, loh kok dia minjam uang untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak darurat, seperti itu, kok malah untuk foya-foya gitu. Jadi pasti orang yang menolong kita pun akan berpikir berulang kali jika kita meminta pertolongan lagi kepadanya, seperti itu. Yang kedua, tidak meminjam barang yang sering dipakai. Maksudnya ialah kita tidak perlu meminjam barang yang sering kita pakai terhadap orang lain, sebab itu akan terjadi berulang kali karena merupakan kebutuhan pokok. Jadi alangkah baiknya kita membeli sendiri jika memang itu merupakan kebutuhan pokok untuk kita. Karena jika tidak, kita terkesan bergantung terhadap orang lain dan orang yang menolong pun pasti akan terbebani. Yang ketiga, tidak meminta tolong untuk hal yang sepele. Contohnya ialah ketika kita sedang menonton TV, lalu remote kita tidak jauh dari kita, tetapi kita malas untuk mengambilnya. Kita lebih memilih meminta tolong kepada orang lain untuk mengambilnya, padahal posisi kita lebih dekat dibanding orang yang kita mintai tolong. Itu jangan sampai seperti itu ya, karena itu kita masih bisa melakukannya sendiri, tetapi karena rasa malas justru malah meminta tolong kepada orang lain karena terbiasa. Pasti pemikiran orang lain pun terhadap kita akan buruk. Yang keempat ialah memperhatikan bahasa tubuh dari si penolong. Ini tuh juga penting, sebab ketika kita meminta tolong, orang yang menolong kita pun ikhlas atau tidak, itu kita harus bisa menilainya. Ketika orang itu ikhlas, ketika kita meminta tolong, pasti ia akan refleks membantu kita. Sedangkan orang yang belum tentu mau menolong kita, pasti ia banyak berpikir terlebih dahulu, seperti itu. Jadi jangan terlalu berharap ditolong oleh orang yang banyak berpikir. Yang kelima ialah tidak meminta tolong dengan memaksa. Seperti yang tadi Ibu bilang, ketika orang banyak berpikir untuk menolong seseorang, kita jangan terlalu berharap, sebab ia banyak pertimbangan untuk menolong orang. Nah, ketika ia sudah menjawab tidak bisa menolong kita, jangan sampai kita terus-terusan memohon untuk ditolong oleh orang itu. Itu terkesan memaksa, dan orang yang ingin menolong pun jadi berpikir, kok dia meminta tolong tapi memaksa, seperti itu. Sekian materi yang ingin sampaikan. Jadi kesimpulannya ialah kita sebagai manusia wajib tolong menolong antar sesama tanpa menilai orang yang kita tolong dari segi manapun. Nah, sampai di sini Ibu membuka sesi pertanyaan. Silahkan jika ada Ananda yang ingin bertanya ataupun menanggapi materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik, jika tidak ada, Ibu rasa materi hari ini sudah cukup. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami, bermanfaat, dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.